menurut Ibn Sunnati falaysa minni. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kait dengan perintah nikah, pentingnya perintah nikah itu terlihat di dalam Al-Quran ayat yang kita baca tadi. Surah Ar-Rum itu dijelaskan, amin ayatihi, bagian dari ayat-ayatku, an khalaqalakum, bahwa aku ciptakan untukmu pasangan, litaskunu ilaiha. Itu bagian dari ayat-ayat Allah, sama dengan sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Maka ketika perintah itu benar-benar dilaksanakan, bahagia. Tapi kalau bermain-main dengan ayat-ayat Allah, celaka. Ada orang yang gara-gara yang sembahyang misalnya, itu orang itu pasti dapat siksa langsung, dapat celaka langsung. Itu juga dengan nikah. Kalau nikah untuk bermain-main, untuk menyakiti pasangan, itu pasti dia tidak bahagia. Pertama yang harus oleh para suami istri tanamkan dalam kehidupan berkeluarga bahwa nikah ini adalah ayat-ayat Allah yang harus kita jaga. Kedua, samakan niat. Berbeda-beda di awal berumah tangga. Kalau dalam lanjutan ayat tadi disampaikan, sebaiknya niat kita itu berumah tangga litaskunu ilaiha, sia-sia tanam dalam kehidupan. Siapa yang kita cari? Ketenangan, kebahagiaan. Berumah tangga itu untuk ketenangan, kebahagiaan. Kalau ada masalah, capek selesaikan, karena masalah itu membuat hidup tidak tenang. Cara menyelesaikannya dalam Al-Quran dipandu kita, wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau ada masalah, sabar, salat. Aduh, caranya mengatasi masalah ini, termasuk masalah rumah tangga. Tapi tidak tinggalkan rumah saja loh. Apalagi jika dalam emosi mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh suami, haram bagi istri. Apa itu? Mengatakan kalimat talak, kalimat cerai, kalimat pisah. Itu tak boleh. Walaupun wala gara-gara, walaupun sedang marah, kalimat itu yang pernah ucapkan dalam rumah tangga. Jadi kalau wak marah, silahkan, tapi jangan menyakiti pasangan, jangan melapaskan kalimat yang dilarang tadi. Karena itu dalam lanjutan ayat berikutnya, supaya bahagia rumah tangga, bahagia Yuda, bahagia sia-sia, bahagia anak-anaknya, maka harus mawaddah warahmah, berkasih sayang kita. Dan sesuatu kepada istri kita dengan sayang. Istri berikan pelayanan kepada suami, sayang. Tidak boleh dengan keterpaksaan. Kan itu karena apa? Karena kita menyayangi. Itu sebaliknya, kalau ada yang tidak kita berikan bukan karena benci, tapi karena kita menyayangi. Ke dalam kompilasi hukum Islam itu dijelaskan dalam konteks membagikan kasih sayang itu, bunyikan di situ dengan tanggung jawab atau tugas suami. Suami tugasnya kepada istri itu pertama melindungi benar-benar istri, anak-anak aman di bawah pimpinan Allah.
Yang kedua, membimbing. Kalau jadi pembimbing kau ya banyak sabar atau karena tidak sadar dan kita arahkan itu kadang dituruti oleh istri. Dan untuk menjadi pembimbing kau memang harus jadi orang yang hebat, tahu arah, tahu apa yang terjadi di buku. Karena itu suami beraja mengenal istri, beracara lakukan pendekatan ke istri dan seterusnya. Suami itu tanggung jawabnya adalah dia yang menentukan selamat tidaknya dia dan keluarga. Ya, tugas suami itu wa bima anfaqu min amwalihi, bagi nafkah ke istri dan keluarga. Ewa Astari Bakaraja. Selesai sembahyang, selesai sholat subuh, bawa cari nafkah. Cameh, jangan cameh. Pak kami di istri, anak-anak. Tugas orangnya Bakaraja. Soal rezeki, rezeki istri, rezeki anak lah ditanggung oleh Allah. Dengan Bakarajanya suami, Allah berikan rezeki. Tidak usah takut, karena tugas awak memang bukan bagi rezeki. Bekerja mencari nafkah dan menafkahi. Rezekinya istri anak-anak sudah ditanggung oleh Allah SWT lewat Bakarajanya suami. Itu tugas suami kepada istri. Baik deko, Yuda itu kerajaan sampai sekarang. Tugas Yesi kepada suami. Kalau Yesi selamat, Yesi bahagia, maka jadilah istri itu modalnya. Jadi istri yang solehah. Solehah itu tentu istri yang depankan ridho Allah atas segala yang dilakukan. Dan ridho Allah itu terlihat dengan ridhonya suami yang kita lakukan. Kalau kita ikhlas melayani suami, itu suami ridho, Allah ridho dia. Jadi selama istri patuh ke suami, kalau suami dalam kebenaran, itu selamat bahagia rumah tangga. Tapi kalau istri tidak patuh, itu rawan rumah tangga. Kalau ada kekurangan suami, tanda suamimu manusia. Dan kekurangannya membuat kita durhaka. Tapi kekurangan suami, tugas istri menyempurnakan. Karena banyak juga kekurangan istri, tugas suami pulang menyempurnakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Doa untuk kita dan Yesi khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Yang bermohon rahmat dan ampun Allah SWT. Saya ajak Yuda, Yesi, wali dan bapak-bapak saksi. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah SWT. Semoga dengan lafaz itu semakin disempurnakan kegiatan ibadah. Baca apa yang mau baca berikutnya. Astaghfirullahaladzim. Kuatkan saudara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya kita akan langsungkan dan saksikan lafaz penyerahan tanggung jawab. Selama si Yesi di bawah tanggung jawab orang tua dan keluarganya, hari ini tanggung jawab itu diserahkan kepada Yuda dengan kalimat ijab yang tadi Allah bacakan. Kalimat qabul, kata-kata yang Yuda ucapkan itu mengandung makna mulai hari ini dan selanjutnya Yuda siap membahagiakan Yesi sebagaimana Yesi peroleh selama dari orang tua dan keluarga.
dan kalimat kabul yang tadi juga sudah diucapkan. Satu dah. بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بلغ مرادنا وأحسن مقاصدنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخالقة وخالدة الكبرى. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله. Kedatangan Antarika. Minta Pak Puan.
Akhir penyerahan buku nikah Yuda Purwanda dengan Yesita. Dengan diserahkan buku nikah ini menunjukkan kedua Yuda telah sah jadi pasangan suami istri, hanya dicatat negara lewat KUA. Maaf kalau ada yang kurang dalam kegiatan itu. Dari KUA Gunung mengucapkan selamat. Semoga keluarga Yuda dan Yesi pun damai dan bahagia. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahar enggak pun? Mahar ya? Silakan maharnya. Salam. Langgang tengah.